Kita ingin tetap produktif, tapi aman COVID. New normal bukan sebuah keharusan. New normal bukan sebuah paksaan, melainkan kesadaran, di mana kita belajar dari sejarah atau mengulang sejarah. Pembahasan mengenai new normal tidak berhenti sampai di sini. Satu ketika ada seorang teman saya yang pagi-pagi sudah japri, sudah WA saya, panjang sekali WA-nya. Saya dikomentari, mungkinkah Pak, kita bisa berdamai dengan COVID-19? Dengan ciri khasnya menggunakan bahasa Jawa, korsel wae sing wonge disiplin, gagal loh Pak. Ternyata memang benar, Korea saja gagal, kasus COVID-19 melonjak dan sekolah ditutup kembali. Tepatnya di kota Seoul, Korea Selatan, kembali menutup lebih dari 200 sekolah hanya beberapa hari setelah dibuka. Ini dilakukan setelah terjadi lonjakan kasus baru COVID-19. Pada hari Rabu lalu, ribuan siswa Korea Selatan kembali ke sekolah ketika negara mulai mengurangi pembatasan sosial. Namun hanya sehari kemudian terjadi lonjakan kasus baru sebanyak 79 kasus yang terjadi angka harian tertinggi dalam 2 bulan. Sebanyak 251 sekolah di Bucheon sekarang terpaksa ditutup. Sebuah laporan oleh Korea Times mengutip dari Kementerian Pendidikan di Korea mengatakan 117 sekolah di ibu kota Seoul juga telah menunda pembukaan kembali mereka. Sebagian besar kasus ini telah dikaitkan dengan pusat distribusi dari luar Seoul. Gudang yang berada di kota Bucheon itu dijadikan oleh pengusaha e-commerce terbesar di negara itu. Seorang siswa di Seoul yang ibunya bekerja di gudang tersebut diketahui terinfeksi virus. Dan para pejabat mengatakan fasilitas itu tidak sepenuhnya mematuhi langkah-langkah dalam pengendalian infeksi. Para pejabat kesehatan bahkan menemukan jejak COVID-19 pada sepatu dan pakaian pekerja. Sekitar 58 kasus baru dicatat terjadi pada hari Jumat lalu, 25 Mei 2020, sehingga total kasus secara nasional menjadi 11.402 seperti dikutip dari BBC. Korea Selatan pun ternyata gagal dalam menjalankan new normal dalam beberapa pekan terakhir. Munculnya klaster baru yang ada di Korea Selatan membuat dampak yang sangat besar dalam sejarah COVID-19. Teringat dengan WA teman saya yang mengatakan Korea Selatan aja gagal apalagi Indonesia. Sebuah kalimat yang menurut saya harus kita pikirkan baik-baik. Pertanyaan besar, apakah Indonesia bisa? Semoga saja ya jawabannya. Dengar-dengar karena lockdown dan PSBB nggak berhasil dilakukan di Indonesia, maka bakalan ke arah herd immunity. Pernyataan terhadap herd immunity ini sudah muncul beberapa minggu yang lalu. Bahkan saat ini terdeteksi COVID-19 di Indonesia kurang lebih sekitar 20.000 orang. Kemungkinan dalam waktu dekat akan diberlakukan herd immunity. Apa itu herd immunity? Herd immunity adalah menyerahkan rakyat pada seleksi alam. Yang kuat akan bertahan hidup dengan imunnya dan yang lemah akan meninggal dengan sendirinya. Bahkan dalam bahasa Jawa banyak yang menyebutkan herd immunity ini bisa diartikan urip karmu mati karmu. Sedikit sharing tentang herd immunity dilansir dari Al Jazeera 20 Maret 2020. Herd immunity mengacu pada situasi di mana cukup banyak orang dalam satu populasi yang memiliki kekebalan terhadap infeksi, sehingga secara efektif menghentikan penyebaran tersebut. Nah, cara itu ada dua. Satu dengan vaksin, dua dengan membiarkan 70% populasi terinfeksi virus sehingga mendapatkan kekebalan atau antibodi secara alami. Sambil menunggu vaksin, nggak mungkin dalam waktu dekat, paling cepat 1 tahun, seperti pada video saya sebelumnya. Maka pilihan herd immunity ini adalah dengan cara menginfeksi penduduk secara langsung. Dari kemungkinan infeksi ini ada dua hal yang akan terjadi. Satu, bertahan hidup, kebal terhadap penyakit. Dua, meninggal bagi yang tidak kuat. Herd immunity yang akan dilakukan meski nantinya tidak akan disebut sebagai herd immunity secara langsung. Tapi kita akan mulai merasakannya, yang sadar paham betul arahnya herd immunity. Yang nggak sadar akan mengira COVID sudah selesai padahal belum. Herd immunity A1, pelan-pelan toko, mal, transportasi dibuka walau dengan protokol kebersihan yang tinggi. 2. Pelan-pelan sekolah mulai dibuka. 3. Pelan-pelan kantor dan aktivitas massal mulai diperbolehkan aktif kembali. Dampak negatif dan positif dari herd immunity. Secara negatif, 1. Akan kehilangan penduduk hampir separuh juta jiwa. 2. Kematian massal. 3. Rumah sakit akan super kewalahan dalam menangani pasien COVID-19. Secara positif, 1. Pandemi akan cepat berakhir. 2. Akan terbentuk manusia baru yang lebih kebal beradaptasi dengan penyakit baru. 3. Perekonomian tidak terhambat perkembangannya. Akan muncul manusia yang kuat dengan gaya hidup yang bagus, daya tahan tubuh yang baik, maka akan kebal dengan penyakit COVID ini. Sebaliknya, manusia yang tidak punya sistem kekebalan tubuh yang baik dengan faktor risiko penyakit penyerta akan tereliminasi atau meninggal.
Agar bisa bertahan menjadi salah satu bagian dari herd immunity, solusi yang bisa kita lakukan adalah 1. Ubah gaya hidup. Mulai membersihkan diri dengan sebaik-baiknya, berolahraga secara teratur, makan makanan yang sehat, jangan lupa minum vitamin. 2. Ubah lingkungan menjadi lebih sehat. Pakai masker, hindari kerumunan, sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, dan juga menjaga lingkungan kita. Dengan demikian, manusia akan berevolusi, mengalami seleksi alam. Memang harus ada yang dikorbankan, tapi semoga saja tidak banyak. Kepedulian kita terhadap herd immunity ini akan menimbulkan banyak dampak positif, sehingga kita bisa lebih waspada, lebih hati-hati. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh gubernur, kepada seluruh bupati, kepada seluruh wali kota, untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasi yang ada. Kembali salah seorang teman saya menegaskan kepada saya, "Pak, ayo kampanye untuk kehidupan manusia yang lebih baik." Dengan logat bahasa Jawanya, "Belajar saka sejarah flu Spanyol. Iki lho koyok ngene datane. Coba cek di Wikipedia." Kalau sekarang kita berdamai dengan virus corona, yang terjadi pertanyaan sebaliknya, mau nggak virus corona itu berdamai dengan kita? Itu virus berbahaya loh. Dari pernyataannya tersebut, akhirnya saya mengecek di Wikipedia, dan ternyata di situ memang benar adanya. Pada tahun 1918 memang terjadi bencana besar, yaitu adanya flu Spanyol, atau masyarakat Eropa mengenalnya sebagai flu Spanyol. Flu Spanyol dikenal sebagai pandemi flu pada tahun 1918. Bencana mematikan yang luar biasa disebabkan oleh virus influenza AH1N1. Flu Spanyol juga dikenal sebagai pandemi flu tahun 1918. Ini adalah virus mematikan yang luar biasa disebabkan oleh virus influenza AH1N1. Langsung sekitar 15 bulan dari musim semi 1918 di belahan bumi utara hingga awal musim panas 1919 menginfeksi 500 juta orang, sekitar sepertiga populasi dunia saat itu. Jumlah korban diperkirakan sekitar 17 juta hingga 15 juta, dan mungkin setinggi 100 juta, menjadikan salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia.